wabarakatuh. Saya Tria Sriwahyuni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Kali ini saya sedang bersama rekan kerja saya, Ibu Nop Berliani Hia, yang merupakan guru sosiologi di SMA Negeri 1 Namorambe. Selamat siang Ibu Nop. Selamat siang, Putri ya. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Iya, alhamdulillah. Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya. Sebelum nanti saya akan melakukan supervisi akademik di kelas yang Ibu ampu. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, Ibu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan gitu. Mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri nih sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid ya Bu ya. Oke, Bu. Baik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, sehubungan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa saja nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, Ibu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sebanyak 3 tujuan pembelajaran meliputi: 1. Peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian sosial. Kedua, peserta didik diharapkan mampu menentukan topik penelitian dari keragaman sosial sebagai fokus penelitian. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menyusun rancangan penelitian sosial. Kira-kira seperti itu tujuan pembelajaran mata pelajaran saya, Ibu. Oh baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Lalu bagaimana Mm-mm. dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan kali ini? Baik, Ibu, untuk area pengembangan yang ingin saya capai adalah mencakup ranah kognitif, ranah psikomotor, dan afektif. Pada ranah kognitif sendiri, adapun yang ingin saya capai yaitu siswa mampu memahami pengertian dari penelitian sosial dan menentukan gejala sosial yang dapat menjadi fokus penelitian. Pada ranah psikomotornya, yang ingin dicapai yaitu siswa mampu menyusun dan mempublikasi laporan penelitian. Dan ranah afektif sendiri yaitu siswa mampu berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok serta memiliki sikap sopan santun dalam presentasi, Bu. Oke, baik. Berarti untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu mencakup 3 ranah ya, Bu, mulai dari ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif. Lalu saya ingin mendengar ini bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strateginya, apakah strategi apa yang ingin diterapkan, model ataupun metode yang akan digunakan. Baik, Ibu, strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang terintegrasi pada pembelajaran sosial emosional. Lalu, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan murid itu sendiri. Model yang saya terapkan adalah menggunakan problem based learning atau PBL yang disertai dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik berarti rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan ini adalah menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi oleh pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model PBL serta metode diskusi, tanya jawab dan penugasan. Iya, Ibu. Lalu bagaimana nih dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Nah, kira-kira media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu berupa media PowerPoint dengan menggunakan laptop dan eFocus serta membagikan LKPD, Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut gitu? Kira-kira di hari apa, jam pelajaran keberapa, dan di kelas apa Ibu mau menerapkan pembelajaran ini? Rencananya saya akan melaksanakannya di hari Kamis pada pelajaran ketiga di kelas 10.4. Oh, oke baik Ibu. Berarti sesuai dengan jalur tersebut nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya dan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas saat Ibu mengajar. Baik, Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas,
kita akan melakukan percakapan terakhir ya Ibu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktis saya ya Bu ya. Baik, Bu. Baik Bu Nop, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, Bu. Dari percakapan kita hari ini, saya semakin mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas, Ibu. Mulai dari strategi yang digunakan, model, metode, serta media yang akan saya gunakan nantinya. Sehingga mulai dari sekarang, saya akan bisa untuk mempersiapkannya. Oke baik Bu Nop, terima kasih nih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi sesuai dengan jadwal yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Oke baiklah, demikianlah percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Tria Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Namoramboy, Kabupaten Deli Serdang. Saya di sini masih ditemani oleh Ibu Nop Benilayani Hia sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan ditemani juga oleh Ibu Mega Irhamna sebagai pengajar praktis saya di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Nop? Kabar saya hari ini sangat baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, pertanyaan pertama nih Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung di dalam kelas Ibu? Baik Bu Tria, perasaan saya saat ini setelah melaksanakan kegiatan observasi tersebut, saya merasa cukup lega dan menyenangkan karena bisa menyelesaikan observasi tersebut. Oke, alhamdulillah berarti sudah berjalan dengan baik ya, dan Ibu juga merasa senang ya dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira bisa diceritakan kembali nggak Bu, kira-kira area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, dalam observasi yang sudah kita lakukan kemarin itu, area pengembangan saya itu ada 3. Yang pertama area pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk area pengembangan kognitif sendiri, saya berharap siswa mampu memahami pengertian dari penelitian sosial dan menentukan gejala sosial yang menjadi fokus dari penelitian tersebut. Selanjutnya pada ranah psikomotorik, siswa itu mampu untuk menyusun rancangan penelitian yang akan dia lakukan dan mempublikasi hasil laporan penelitiannya. Untuk ranah afektif sendiri, siswa mampu berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok serta memiliki sikap sopan santun dalam presentasi. Oke, baik. Berarti ada 3 ranah area pengembangan yang Ibu lakukan ya, mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik Ibu, jadi
di mana setiap area pengembangan itu memiliki indikatornya masing-masing gitu ya Bu ya. Nah menurut Ibu nih sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu apakah sudah berhasil atau tidak dilakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangan sendiri sejauh ini sudah berjalan dengan baik, tapi walaupun hasilnya kurang maksimal dikarenakan waktu yang sangat singkat. Kemudian juga akan tetapi saya cukup puas karena pertemuannya siswa mampu menyusun rancangan penelitiannya melalui kegiatan kelompok dan berhasil mempresentasikan rancangan penelitiannya. Oh, berarti alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu, walaupun mungkin ada beberapa masalah atau kendala ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu kekurangan atau kendala-kendala apa yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran dalam kelas? Kendala yang saya hadapi itu mungkin ya siswanya itu mereka kurang mendapat referensi terkait dengan materi penelitian sosial, dan juga karena kurangnya fasilitas soal buku sehingga mereka lebih banyak mendengarkan dari apa yang saya sampaikan. Oke, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu ya? Hal ini terjadi karena kurangnya buku pegangan siswa, kemudian selain itu banyak juga siswa yang tidak membawa gawai mengingat peraturan di sekolah juga. Kemudian ditambah lagi kondisi jaringan di sekolah kita masih kurang memadai. Rencana saya juga ke depannya saya akan menginformasikan kepada pihak perpustakaan supaya membantu saya untuk membantu untuk menyediakan buku penunjang guna untuk lebih meningkatkan lagi terkait dengan materi penelitian sosial agar seluruh siswa tahu nih penelitian sosial itu seperti apa. Jadi bukan hanya dari saya saja. Oh gitu, berarti itu merupakan rencana Ibu ke depannya ya untuk perbaikan pembelajaran di kelas Ibu. Nah mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dalam memberikan pembelajaran lebih baik lagi untuk anak-anak dibanding dengan pembelajaran yang kemarin ya Bu ya. Kalau saya sih optimis nih melihat semangat Ibu ya, energi Ibu hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Saya tunggu nih cerita Ibu ya, nanti kira-kira apakah rencana Ibu ke depan itu bisa terrealisasi dengan baik. Nah, kira-kira kapan ya Bu ini perubahan ini akan Ibu lakukan? Rencananya saya akan memulai sesegera mungkin, dan kemungkinan itu di tahun ajaran baru saya harapkan akan lebih signifikan perubahan dari siswa kita ini. Oke, berarti rencana nanti di tahun ajaran baru ya Bu ya. Benar. Semoga langkah perubahan yang Ibu lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Ibu Nom atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan nanti dapat terrealisasi dengan baik. Baiklah, saya kira sudah cukup nih untuk pertanyaan pada Ibu Nop ya. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan pasca observasi akademik sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Nop ya, dan pada Ibu Mega sebagai pengajar praktik saya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.